Juni 2026, Prancis lagi-lagi diguncang gelombang panas ekstrim. Suhu di beberapa wilayah mencapai 41 derajat Celcius. Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Kebanyakan sih lansia. Pemerintah kemudian memberlakukan rencana darurat, pembatalan acara publik hingga distribusi pendingin. Ngomong-ngomong soal tragedi, ternyata di abad ke-18, Prancis pernah mengalami kejadian yang serupa. Pada tahun 1718, terjadi tragedi iklim terburuk dalam sejarah Eropa modern yang menggabungkan gelombang panas, kekeringan, gagal panen, kelaparan, hingga wabah penyakit. Musim panas 1718 tercatat sebagai salah satu musim panas terpanas dalam sejarah Eropa, baik di era modern maupun di era kuno. Di berbagai wilayah Perancis, suhu dilaporkan melonjak drastis, menembus 40 derajat Celcius. Ada bahkan catatan lokal yang mengindikasi suhu mencapai 48 derajat Celcius. Sungai-sungai besar, termasuk Seine di Paris, menyusut hingga titik terendah dalam sejarah. Beberapa catatan harian bahkan menyebut seseorang bisa menyeberangi Seine hanya dengan berjalan kaki. Tanpa hujan berbulan-bulan, lingkungan berubah drastis. Lahan pertanian mengalami kekeringan parah. Daging dan makanan membusuk dalam hitungan jam. Bahkan, kayu-kayu perabotan di dalam rumah bisa rusak karena panas. Akibatnya, aktivitas kota lumpuh. Toko, pasar, hingga gedung teater di Paris diperintahkan untuk tutup total. Warga memilih tidur di jalanan, lapangan terbuka, atau di atas atap rumah demi mencari embusan angin malam. Satu hal yang paling mengerikan, bau pembusukan yang menyengat di sudut-sudut kota. Suhu ekstrim membuat persediaan daging dan makanan langsung busuk, memicu tumpukan sampah di sepanjang sisa-sisa aliran sungai Seine yang mengering. Kekeringan semacam ini bukan sekedar masalah cuaca. Anomali ini disebut dengan mega drought, yaitu kekeringan parah yang mengguncang seluruh sistem kehidupan. Tanaman pangan terbakar atau mati karena lahan pertanian mengering. Tanaman sereal seperti gandum atau pakan ternak seperti hay hancur total. Hewan ternak mati secara massal karena kekurangan air minum dan padang rumput yang mengering. Kegagalan panen yang meluas memicu lonjakan harga pangan gila-gilaan. Orang kelas bawah tidak mampu membeli makanan. Kelaparan mulai merayap. Ekonomi rakyat kecil hancur. Di zaman itu, belum ada sistem logistik global seperti sekarang. Tidak ada gandum yang bisa dikirim dalam hitungan hari dari negara lain. Jadi, ketika panen gagal di Prancis sendiri harus menghadapi krisis pangan dari dalam. Satu anomali iklim ini bisa meruntuhkan seluruh rantai kehidupan, mulai dari petani, pedagang, hingga keluarga kecil di Paris. Tapi, kalau tahun 1718 sudah mengerikan, maka tahun 1719 malah puncaknya. Tragedi ini sebenarnya berlangsung selama 2 musim panas berturut-turut, yakni 1718 dan 1719. Tercatat, total korban jiwa yang digabungkan dari gelombang panas, kelaparan, dan wabah penyakit diperkirakan mencapai sekitar 700.000 jiwa di Perancis. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar korban, sekitar 450.000 jiwa, meninggal pada tahun 1917. Lalu, kenapa tahun 1719 jauh lebih mematikan? Karena kekeringan panjang dari tahun sebelumnya membuat sumber air sangat kotor dan terkontaminasi. Air sungai menyusut menjadi kubangan lumpur hijau yang pekat dan beracun. Masyarakat yang putus asa tetap meminum air tersebut. Dan langsung memicu wabah disentri massal, diare berdarah, demam tinggi, hingga dehidrasi akut. Ribuan anak-anak dan bayi meninggal beruntun. Berbeda dengan gelombang panas modern seperti pada tahun 2003 atau baru-baru ini 2026, yang mayoritas korbannya adalah orang tua. Korban jiwa tahun 1718 didominasi oleh anak-anak dan bayi. Mereka memiliki sistem imun yang lebih rentan terhadap air minum beracun. Ini adalah bencana demografi terbesar Prancis akibat faktor iklim sebelum era modern. Dan catatan-catatan harian pastor desa yang penuh lembaran duka menjadi salah satu sumber utama sejarawan untuk mengungkapnya. Tragedi Prancis tahun 1718 juga punya sisi yang menarik untuk dibahas. Misalnya, karena siklus musim yang rusak akibat panas ekstrim, pohon buah-buahan di beberapa wilayah Prancis berbunga hingga 2 atau 3 kali dalam setahun, namun gagal berbuah karena tanahnya kurang kering. Kondisi iklim kering yang menyerupai Gurun Sahara memicu fenomena lain. Invasi jutaan belalang dari Afrika Utara yang terbang menyeberang hingga ke wilayah Languedoc dan Normandia.
melahap sisa tanaman pertanian yang masih bertahan. Beberapa catatan harian menyebut langit tiba-tiba menggelap bukan karena awan hujan, tetapi karena serbuan jutaan belalang Sahara. Suhu di dalam ruangan begitu menyesakkan. Pemerintah Paris terpaksa menutup seluruh teater dan toko selama berbulan-bulan. Warga memilih tidur di luar ruangan atau di atap rumah demi mencari angin. Ketika kekeringan memasuki bulan keempat tanpa hujan, gereja-gereja di Paris menggelar prosesi religius masif. Ribuan warga Paris berdarak di jalanan sambil membawa relik suci meminta hujan. Alih-alih mendapatkan berkah, banyak warga justru pingsan dan meninggal seketika di jalanan akibat heat stroke. Secara ilmiah, anomali ini dikaji oleh para ahli meteorologi sejarah karena disebabkan oleh beberapa faktor, yakni terjadinya dorongan kuat dari sistem tekanan udara tinggi antisiklon dari Samudra Atlantik hingga wilayah Azores yang menetap sangat lama di atas Eropa Barat. Sistem ini memblokir seluruh awan hujan dan menjebak udara panas di daratan selama berbulan-bulan. Meskipun periode ini berada di era Little Ice Age, awal abad 18 memiliki siklus mikro pemanasan musim panas yang sangat agresif. Dan yang paling fatal, yakni ketiadaan sanitasi modern. Cuaca panas ekstrim diperparah oleh kontaminasi air. Penyusutan air sungai membuat bakteri berkembang biak cepat. Karena belum ada sistem klorinasi atau penyaringan air bersih, air minum yang tercemar inilah yang membunuh ratusan ribu orang, bukan sekedar sengatan panasnya. Lalu, bagaimana Prancis bisa pulih dari tragedi ini? Kerajaan Prancis mengeluarkan kebijakan tegas, melarang total ekspor gandum ke luar negeri, dan melakukan kontrol harga biji-bijian agar spekulan dan tidak menimbun makanan. Sistem tekanan tinggi Azores perlahan melemah di akhir tahun 1719, memungkinkan angin barat yang membawa hujan dari Atlantik kembali membasahi tanah Eropa. Setelah tanah beristirahat dan mendapat pasokan air, tanah Prancis mengalami pemulihan kesuburan. Memasuki tahun 1720-an, beberapa musim menghasilkan panen gandum yang sangat melimpah, yang secara otomatis menurunkan harga pangan secara drastis dan memulihkan roda ekonomi rakyat. Meskipun anomali iklim tahun 2026 memaksa pemerintah Prancis memperlakukan vigilance rouge di berbagai wilayah, sains, infrastruktur air bersih, dan sistem medis modern berhasil mencegah angka kematian melonjak hingga ratusan ribu seperti 1718. Tanpa mitigasi, mungkin Prancis bisa kembali ke skenario 1718, di mana panas tidak hanya membunuh, tetapi juga memicu wabah, kelaparan, dan kehancuran sosial.